Assalamualaikum cantik. Welcome to the Gensip channel again. Halo semua. Hari ini agak beda ya. Moodnya aja kali yang pengen outdoor. Tapi semoga kalian semua suka. Oh ya, tahukah kalian bahwa lembaga di pasar modal itu banyak? Di video kali ini kita akan sharing mengenai hal itu. Tapi kita akan bahas salah satu di antaranya. Dan topik yang kita pilih pada video kali ini adalah kenalan dengan SRO yuk. Ayo, tanpa harus membuang waktu, mari kita mulai. Wah, di bagian opening tadi, Sari ada menyebutkan kata SRO. SRO, apaan ya? SRO itu adalah Self-Regulatory Organization. Jadi, itu adalah lembaga yang mempunyai wewenang untuk menjalankan atau melaksanakan aturan dari regulator tertinggi yang ada di industri pasar modal. Dalam undang-undang, SRO juga mempunyai hak untuk mengatur para anggotanya. Lalu, fungsinya SRO itu apa? Jadi, SRO itu mempunyai fungsi, yaitu fungsi pengawasan. Mereka mencegah terjadinya perdagangan yang dilarang. Dan kalau di dalam pasar modal Indonesia, SRO itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah BEI, Bursa Efek Indonesia. Kemudian yang kedua adalah KSEI, Kustodian Sentral Efek Indonesia. Dan yang terakhir KEPEI, Clearing Penjamin Efek Indonesia. Oke, Bursa Efek Indonesia itu, untuk pengertiannya, kalian bisa lihat yang ada di samping ini. Jadi ini sudah berdasarkan pada Undang-Undang Pasar Modal nomor 8 tahun 1995. Kalau menurut Sari, Bursa Efek Indonesia itu adalah lembaga yang mampu menyediakan sarana yang dibutuhkan dalam perdagangan efek yang ada di pasar modal Indonesia. Efek apaan lagi? Efek itu adalah istilah yang dipakai dalam pasar modal. Efek itu sama kok dengan produk pasar modal, sama kok dengan surat berharga, sama juga dengan instrumen-instrumen keuangan ataupun aset finansial yang pernah Sari contohkan di video-video sebelumnya. Ilmu baru buat kita, semoga kalian ingat ya kata efek. Oke, contoh dari sarana yang diberikan Bursa Efek Indonesia itu seperti apa? Bisa berupa sistem transaksi, kemudian bisa juga sistem atau aturan dalam perdagangan, dan Bursa Efek Indonesia itu juga bisa menjadi pengawas. Jadi dia mengawasi perdagangan, apakah ada perdagangan yang mencurigakan atau tidak. Kemudian perlu kita ingat semua bahwa ini berlaku untuk semua efek yang ada di pasar modal Indonesia, baik itu dalam bentuk obligasi, reksadana, saham, ataupun turunan-turunan lainnya. Kemudian contoh konkretnya bentuk SS atau screenshot. Jadi ini adalah pemberitahuan, yang ini adalah jam perdagangan. Saat ini jam perdagangan di pasar modal itu dimajukan ya karena ada COVID dan belum kembali normal. Kemudian ada juga ini contoh perusahaan yang go public yang kena suspend atau diberhentikan sementara karena ada hal yang ingin dianalisa oleh Bursa Efek Indonesia. Nah, itulah hal-hal yang berkaitan dengan Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, Kustodian Sentral Efek Indonesia. Untuk pengertiannya berdasarkan pada Undang-Undang Pasar Modal nomor 8 tahun 1995, kalian bisa lihat yang ada di samping ini. Jadi, menurut Sari, KSEI itu adalah lembaga yang menyediakan jasa kustodian sentral dan juga penyelesaian efek.
Contohnya, Kesey itu melakukan penyimpanan efek dalam bentuk elektronik. Jadi, kalau misalkan kalian membeli efek di pasar modal, untuk bukti kepemilikannya itu tidak dalam bentuk fisik lagi, tapi dalam bentuk elektronik. Makanya biasa disebut sebagai scriptless trading. Nah, kalau kita pengen tahu, pengen memastikan itu datanya ada di mana, itu disimpan di Kesey. Jadi kalian bisa cek di sana. Kemudian ada contoh lainnya berkaitan dengan Kesey. Jadi Kesey itu juga mendistribusikan hasil corporate action, kemudian administrasi rekening efek, dan juga penyelesaian efek dan juga jasa-jasa lainnya. Jadi kalau misalkan kalian sudah jadi investor di pasar modal, ketika kalian hari ini membeli banyak efek, kemudian 3 hari berikutnya kalian ingin menjualnya, lalu 1 bulan, 2 bulan, kemudian kalian pengen beli efek lagi, lalu kalian beli efek yang lainnya lagi. Semua data itu ada di mana? Siapa yang membukukannya? Siapa yang menyimpan catatannya? Nah, itu semua ada di Kesey. Kemudian bagi perusahaan yang go public atau bisa dikatakan sebagai emiten, ketika mereka pengen ngecek siapa aja sih yang jadi investor, siapa aja sih yang menginvestasikan dananya itu di perusahaan tersebut. Nah, mereka bisa cek data itu semua di Kesey. Kemudian Kesey juga mengeluarkan SID atau Single Investor Identification, dan ini bisa memberikan kemudahan bagi mereka yang telah mengaktifkan aksesnya. Dan ini salah satu cara dari Kesey untuk meningkatkan kepercayaan para investor agar mereka mau berinvestasi di pasar modal. Nah, kemudian Sari juga ada contoh lainnya. Biasanya Sari dapat kiriman via email pemberitahuan yang berkaitan dengan corporate action perusahaan di mana Sari menginvestasikan dana Sari. Contohnya seperti ini, bisa berkaitan dengan rapat umum pemegang saham atau hal lainnya lah. Pokoknya inilah hal-hal yang berkaitan dengan Kesey, Kustodian Sentral Efek Indonesia, penjamin efek Indonesia. Nah, kalau pengertiannya berdasarkan pada Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, kalian bisa baca yang ada di samping ini. Jadi, kalau menurut Sari, KP itu adalah lembaga yang menyediakan jasa clearing dan juga menjamin penyelesaian transaksi yang ada di pasar modal. Proses clearing yang dilakukan oleh KPI itu untuk menentukan bahwa semua anggota clearing ataupun pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi itu mengetahui hak dan kewajiban yang harus diselesaikan pada tanggal penyelesaian. Mereka juga harus menjamin transaksi di pasar modal itu tidak ada istilah gagal bayar ataupun gagal serah. Karena KP itu mempunyai peran utama sebagai center counterparty. Jadi mereka harus bisa memposisikan diri sebagai penjual ataupun sebagai pembeli. Bagaimana caranya penjual bisa mendapatkan uangnya dan pembeli itu bisa mendapatkan barangnya yang berupa efek tadi. Karena KP itu memberikan jaminan, keamanan dan juga kepastian sehingga bisa mendorong efisiensi yang ada di pasar modal. Oke, itulah sharing singkat kita mengenai kenalan dengan SROU. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Sari minta maaf kalau selama video ini berlangsung Sari banyak melakukan kesalahan. Nantikan video-video Sari berikutnya. Oh ya, Sari ada kejutan buat kalian. Ini berkaitan dengan salah satu lembaga SRO, yaitu Bursa Efek Indonesia. Nah, kalau di Kalimantan Selatan itu ada di mana ya? Di video ini bakalan ada jawabannya dan siapa yang ngebawainnya kalian pasti juga udah tahu. Silahkan menonton. Sari pamit, tungguin video-video berikutnya. Assalamualaikum cantik. Hai. Hai, assalamualaikum
juga lagi ada virus kan, dan hari ini itu Bursa lagi nggak ada acara seperti yang kalian lagi tutup. Tapi aku cuma ingin memperlihatkan di mana Bursa Kalimantan Selatan. Tetap tonton video